Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ini adalah kisah-kisah yang penuh hikmah, yang semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita dari kisah berikut. Kisah Abu Hurairah bersama Syaitan. Berikut ini adalah kisah sahabat mulia Abu Hurairah yang pernah mendapatkan pelajaran dari Syaitan yang berwujud seorang pencuri. Dia pernah mengajarkan ayat kursi dan diberitahukan manfaatnya oleh Syaitan tentang keutamaan ayat kursi, bahwa dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah Ta'ala akan memberikan penjagaan kepada kita dan Syaitan pun tidak mengganggu hingga pagi hari. Nah, sebelum mulai, dan bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap simak selalu channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan info video terbaru. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepercayaan dan menugaskannya untuk menjaga harta sedekah dan zakat fitrah pada bulan Ramadan, yaitu berupa makanan seperti biji-bijian, kurma basah, dan kurma kering. Suatu malam di tempat persediaan zakat, datanglah sesosok laki-laki yang menghampiri tempat penyimpanan makanan. Laki-laki tersebut mengambil beberapa makanan, dan setelah itu ia bergegas keluar hingga akhirnya ada beberapa makanan yang terjatuh. Kemudian ia berusaha mengambilnya. Abu Hurairah yang saat itu sedang berjaga pun kaget, dan akhirnya menangkap sosok pencuri tersebut. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan mengadukanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu pencuri itu menjawab dan memberikan alasan, "Aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat membutuhkan makanan ini." Mendengar jawaban ini, Abu Hurairah merasa kasihan dengan pencuri tersebut dan melepaskannya. Hingga pada pagi hari, Abu Hurairah mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Ya Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya. Maka saya kasihan kepadanya, dan kemudian saya melepaskannya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu, dan dia akan kembali lagi." Mendengar jawaban ini, Abu Hurairah yakin bahwa pencuri itu pasti akan kembali lagi, berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah berencana akan mengintainya malam nanti. Setelah sampai malam, ternyata benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Pencuri itu benar-benar datang lagi dan mencoba mengambil sebagian makanan. Abu Hurairah yang telah mengintainya langsung menangkap pencuri tersebut, lalu berkata kepadanya, "Sungguh saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian pencuri itu kembali menjawab, "Biarkanlah aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga, aku janji tidak akan kembali setelah ini." Mendengar jawaban ini, kembali Abu Hurairah merasa iba kepadanya. Lantas ia melepaskan lagi pencuri tersebut. Kemudian memasuki pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Maka saya kasihan kepadanya, dan saya kemudian melepaskannya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia berdusta kepadamu, dan dia akan kembali lagi." Kembali setelah mendengar jawaban yang sama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah berniat akan mengintainya kembali malam nanti untuk yang ketiga kalinya. Hingga akhirnya memasuki waktu malam, ternyata pencuri yang sama benar-benar datang kembali untuk mencuri makanan.
Lalu Abu Hurairah yang sudah berjaga dan bersiap-siap kembali langsung menangkapnya dan berkata, "Sungguh saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang terakhir. Ini sudah yang ketiga kali kamu datang ke sini untuk mencuri. Kamu telah mengatakan bahwa kamu tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata kamu mengulangi lagi." Pencuri itu dengan memelas kembali berkata, "Biarkanlah aku. Sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Dengan kalimat ini, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepadamu berkat kalimat-kalimat tersebut." Dengan penasaran, lantas Abu Hurairah bertanya, "Apa kalimat-kalimat tersebut?" Pencuri itu berkata, "Apabila kamu hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi. Niscaya engkau senantiasa akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Mendengar jawaban ini, Abu Hurairah melepaskannya untuk yang ketiga kalinya. Dan di pagi hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengatakan bahwa dia akan mengajariku beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku. Lantas aku melepaskannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Apa kalimat-kalimat itu?" Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Pencuri itu berkata kepadaku, apabila kamu telah berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir." Dia menambahkan, "Niscaya engkau mendapatkan perlindungan dari Allah. Syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sungguh dia berkata benar kepadamu, padahal dia adalah pendusta. Tahukah kamu siapa yang engkau ajak bicara semenjak selama 3 hari yang lalu, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Tidak, aku tidak tahu ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah syaitan." Jadi yang selama 3 hari ini yang mencoba datang mencuri zakat adalah syaitan yang berwujud manusia. Dari kisah ini, faedah yang dapat kita ambil adalah para sahabat adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan. Kisah ini menunjukkan keutamaan fadilah dari membaca Al-Quran dan ayat kursi, yaitu kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan terlindung dari gangguan syaitan. Dan kita sebagai seorang muslim selalu membenarkan perkataan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah begitu menaruh percaya kepada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa besok pencuri tersebut akan datang. Dan dengan kisah ini kita ketahui juga ternyata jin itu juga butuh makan untuk dia dan keluarganya. Dia mungkin mengetahui sesuatu, namun ia tidak mengamalkannya. Syaitan mungkin saja bisa mengajarkan sesuatu yang bermanfaat, tapi pada asalnya syaitan itu adalah pendusta. Jin juga bisa menampakkan diri, berwujud seperti manusia, seperti kisah ini. Wallahu a'lam. Itulah kisah kali ini. Semoga kisah tersebut dapat memberikan faedah sebagai pelajaran bagi kita, dan semoga bermanfaat. Kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.